Assalamualaikum sahabat AF semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor dari salah satu kerabat saya yang meminta namanya disamarkan. Kita sebut saja namanya Mama W. Dan kedepannya insya Allah kita akan mengikuti lebih banyak lagi kisah horor dari Mama W ini. Karena memang Mama W ini punya segudang cerita mistis selama perjalanan hidupnya. Namun sebelum cerita lengkapnya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, jika berkenan mohon bantuan untuk tekan tombol like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan silahkan tinggalkan komentar sesuka hati agar channel ini dapat lebih berkembang lagi. Terima kasih. Dan langsung aja kita masuk ceritanya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mama W. Saya tinggal di Jogja dan ini adalah pengalaman saya yang terjadi sekitar tahun 2007. Waktu itu kebetulan saya dan calon suami saya, sebut saja Wildan, sedang menghadiri sebuah acara yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Setelahnya kami jalan-jalan berkeliling kota Semarang ditemani saudara sepupu saya yang berdomisili di Semarang. Kita sebut saja namanya Erika. Kalau tidak salah, saat itu adalah hari Sabtu. Setelah berjalan-jalan berkeliling Semarang, entah ide dari Wildan atau Erika, kami menuju ke sebuah objek wisata yang cukup terkenal di Semarang, yaitu Lawang Sewu. Jam menunjukkan pukul 2:30 siang ketika kami memasuki Lawang Sewu. Setelah membayar biaya masuk, kami bersama-sama memasuki Lawang Sewu dengan didampingi seorang pemandu wisata, atau bisa dibilang bapak-bapak pemandu wisata, karena dari ciri fisiknya memang sudah bapak-bapak. Awalnya kami masuk ke bagian atas, dan bapak pemandu itu menerangkan dengan detail dan sabar tentang sejarah ruangan demi ruangan di Lawang Sewu. Dan akhirnya kami tiba di sebuah jalan menuju ruangan bawah tanah atau biasa disebut terowongan. Seketika itu juga ingatan saya langsung tertuju pada sebuah adegan di sebuah acara TV swasta yang dimana muncul penampakan saat ada peserta uji nyali di ruangan ini. Awalnya saya menolak untuk ikut masuk dan akan menunggu di pintu keluar saja, mengingat saya ini sering mengalami hal-hal ganjil yang berkaitan dengan makhluk halus, seolah di dalam badan saya ini ada semacam magnet untuk menarik mereka. Tapi Wildan dan Erika terus membujuk saya agar tetap ikut masuk ke dalam terowongan atau ruang bawah tanah itu. Ditambah lagi, bapak pemandu juga terus meyakinkan bahwa kondisi di dalam nanti tetap aman dan terkendali. Dan akhirnya saya mengikuti ajakan untuk terus berjalan memasuki ruang bawah tanah tersebut. Seperti sebelumnya, bapak pemandu itu terus menerangkan bahwa ruangan bawah tanah ini sebenarnya adalah saluran air, tetapi pada prakteknya sering digunakan tentara Belanda untuk ruang penyiksaan tentara Jepang. Ya benar, ruang penyiksaan untuk tentara Jepang. Karena di ruangan tersebut pendek dan sempit, kami merasa pengap dan mempercepat langkah kami. Wildan di depan, Erika di belakangnya, kemudian saya, dan yang paling belakang adalah bapak pemandu. Namun saat ingin segera menyelesaikan tur, kami justru berpapasan dengan rombongan wisata yang lain. Jadi, kami tidak bisa bergegas. Pada saat berpapasan rombongan lain itulah, pemandu dari rombongan lain, kita sebut saja pemandu nomor 2, tiba-tiba melihat ke arah saya dengan pandangan aneh. Saya tatap balik ke arah matanya, namun
Sepertinya dia menggeser arah tatapannya ke belakang saya dan agak ke arah bawah. Dan tiba-tiba secara spontan dia berkata, "Eits, udah ya, udah, sampai di sini aja, jangan ikut. Mbaknya ini sudah mau pulang." Kontan saya kaget, tapi belum sempat saya bereaksi, tiba-tiba bapak pemandu kami menimpali si pemandu nomor 2 tadi. Shh, shh, jangan bikin tamu takut," ujarnya sambil melakukan gestur agar pemandu nomor 2 diam. Melihat hal itu, spontan saya langsung bertanya kepada bapak pemandu kami, "Kenapa pak? Kenapa? Ada apa ya?" Bapak pemandu kami cuma bilang, "Gak apa-apa kok mbak, aman." Namun saya tidak mau percaya begitu saja, karena saya yakin dari gelagat kedua pemandu tersebut pasti ada sesuatu. Dan karena saya terus memaksa, akhirnya si bapak pemandu mengaku, "Ya mbak, saya kasih tahu, tapi nanti di luar ya, kita lanjut jalan aja dulu, pintu keluar sudah dekat tuh." "Oh, nggih pak," kata saya. Saat kami semua sudah posisi di luar, bapak pemandu tiba-tiba merapatkan telapak tangannya dan menggerakkan seolah-olah membatasi pas di tengah pintu keluar tersebut sambil berbicara sendiri. "Udah, kamu sampai di sini saja ya, jangan kemana-mana, cukup di sini saja." Nah, singkat cerita, kami duduk dan beristirahat di tempat yang tidak jauh dari pintu keluar tersebut. Saya kembali bertanya kepada bapak pemandu, "Pak, tolong jelaskan, tadi mas-mas pemandu yang itu kenapa ngomong seperti itu waktu di terowongan?" Begini mbak, sebenarnya tadi ada anak laki-laki yang ngikutin mbak. Makanya saya posisi di belakang sambil mengawasi anak tersebut," katanya. "Hah? Anak laki-laki pak? Hantu anak kecil maksudnya?" "Iya, kurang lebih seperti itu mbak," jawab pak pemandu. "Terus anak kecilnya anak Belanda atau Jepang pak?" tanya saya yang akhirnya dipenuhi segudang pertanyaan karena semakin penasaran. "Bule mbak," jawab bapak pemandu. Di sini saya semakin bingung, bagaimana bisa di tempat penyiksaan tentara Jepang justru yang muncul malah anak kecil Belanda atau bule. "Sebentar pak, kalau hantu anak kecil berarti ada ibunya dong." Bodohnya saya, kenapa malah tanya seperti itu? Saya juga tidak tahu kenapa mulut saya tiba-tiba bertanya seperti itu. Di luar dugaan, bapak pemandu itu menjawab, "Iya mbak, lah itu mamahnya anak itu datang. Mereka sedang ngeliatin mbak di pintu keluar tadi sambil senyum ke mbak. Sepertinya mereka suka sama jenengan mbak." Dek. Jantung ini rasanya mau copot. Saya menyesal kenapa mulut saya mengucapkan pertanyaan-pertanyaan konyol semacam itu, yang akhirnya malah membuat saya semakin takut, karena yang saya lihat di pintu keluar tersebut tidak ada apa-apa. "Waduh pak, ampun, kalau mereka ikut saya gimana pak?" tanya saya. "Tenang mbak, saya sudah pagari supaya mereka tidak bisa keluar, aman. Tapi misalnya kalau dia ikut ya tinggal diantar balik ke sini lagi mbak, gampang toh. Seperti kemarin ada pengunjung dari Jogja juga. Mereka kembali ke sini karena diikuti noni Belanda itu sampai di rumahnya di Jogja," kata bapak pemandu. "Hah? Serius pak? Kenapa bisa begitu pak?" tanya saya. "Ya itu mbak, noni Belanda itu marah karena ternyata pengunjung dari Jogja itu melakukan perbuatan negatif waktu di dalam Lawang Sewu mbak. Tapi kalau mbak ini enggak kok, mereka malah suka, bukan marah. Tenang aja mbak," katanya. Saya merasa bapak ini semakin bilang tenang, bukannya bikin tenang, malah semakin bikin saya takut.
Dan karena hari semakin sore dan kondisi tidak kondusif lagi, akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Dan belakangan saya baru menyesal mengapa di titik ini saya tidak minta nomor HP dari bapak pemandu tersebut untuk jaga-jaga jika ada hal yang tidak diinginkan terjadi nantinya. Dan singkat cerita, di perjalanan pulang dari Lawang Sewu, saat akan mengantar Erika pulang, mobil yang kami kendarai dengan Wildan sebagai driver, saya di samping kiri dan Erika duduk di belakang sendiri. Tiba-tiba Erika berkata, "Mbak, kok di sampingku kayak ada yang duduk ya? Aku nggak lihat, tapi ngerasa aja mbak." "Hus," jawab saya. "Bercandanya jangan gitu Erika. Habis nganter kamu, aku masih pulang ke Jogja loh. Jangan nakut-nakutin," kata saya. Erika cuma menjawab pendek tanpa ekspresi. "Mbak, aku nggak bercanda mbak." Dan saat di rumah Erika, saat kami pamit akan pulang ke Jogja, Erika berkali-kali berpesan, "Hati-hati ya kalian, hati-hati. Pokoknya jangan lupa berdoa." Dengan muka ketakutan dan penuh cemas, entah apa yang sedang dirasakannya. Dan singkat cerita, alhamdulillah kami pulang dengan selamat, lancar sampai di Jogja. Wildan mengantar saya pulang ke rumah orang tua saya di sekitar Jogja Barat. Dan dia pulang sekitar jam 11 malam. Malam itu, setelah mandi dan bersih-bersih, saya berangkat tidur ke kamar saya yang kebetulan ada di lantai 2 rumah saya. Saat itu, saya berbagi kamar dengan kakak sepupu saya dari Jawa Timur yang sedang kuliah di Jogja. Namanya Sari. Dan saat saya masuk ke kamar, terlihat Mbak Sari sudah tertidur pulas dengan berselimut tebal. Dan karena saya juga sangat capek, langsung saya susul tidur di sebelah Mbak Sari. Saat enak-enak tidur, tiba-tiba seperti ada yang mengguncang-guncang badan saya, seolah membangunkan saya di tengah malam. Biasanya saat badan capek, saya agak susah untuk dibangunkan. Tapi kali ini lain. Saya seperti langsung tersadar walaupun badan masih terasa berat. Saat tersadar, saya melihat ke arah jam dinding. Saat itu pukul 2 dini hari. Dan saat saya melihat ke arah jam tersebut, ekor mata saya seperti melihat noni Belanda dengan gaun putih mengembang tepat di pojokan kamar saya. Saya tidak berani menatapnya dan langsung terlintas di pikiran saya, "Waduh, ini pasti yang di Lawang Sewu tadi." Sambil memejamkan mata dan memalingkan muka, saya berdoa sebisa saya. Namun, kemanapun saya memalingkan muka, wanita itu selalu berada di depan saya. Semakin saya memejamkan mata, wanita itu justru semakin jelas terlihat di depan saya. Dan momen yang tidak akan pernah saya lupakan adalah ketika dia duduk di meja rias saya dengan wajahnya yang menatap ke saya seolah-olah mengatakan, "Hai, aku di sini loh, aku di sini." Dan tepat di saat itu tiba-tiba listrik PLN mati lampu. Dan dengan suasana gelap gulita, rasanya saya ingin berteriak, tapi suara tidak bisa keluar. Saking takutnya, saya ingin lari dan turun ke lantai bawah, pindah ke kamar orang tua saya. Tapi di saat yang sama, saya terlalu takut untuk bangun dan keluar kamar. Sambil menutupi mata dengan tangan, saya mengatur nafas. Dan setelah badan lumayan terkondisikan, saya membangunkan Mbak Sari yang ada di sebelah saya. Dan ketika dia membuka matanya, saya bilang, "Mbak Sari, anterin ke kamar mandi dong, mati lampu nih." Saya berpura-pura agar dia tidak ikut takut. "Aduh dek, aku capek banget ini, dalam banget aku ini, sorry ya," jawab Mbak Sari sambil matanya terpejam kembali. Dan ketika saya minta lagi sambil mengguncang-guncangkan badannya, dia
malah memalingkan badan sambil menutup kepalanya dengan selimut tebalnya sambil berkata, "Aku capek, Dek." "Ya udah, yakin ya Mbak, ini mati lampu loh. Kamu di kamar sendiri nih," kata saya. Dan sudah tak kudengar lagi jawaban dari Mbak Sari. Karena Mbak Sari sudah tidak merespon dan sosok itu masih duduk manis di meja rias saya mencoba memberanikan diri keluar kamar, di mana untuk menggapai pintu kamar saya harus melewati meja rias di mana sosok itu masih duduk manis memperhatikan saya dan seolah-olah senang melihat ketakutan saya. Tapi apa boleh buat, daripada di kamar, saya memilih nekat keluar dan melewati sosok itu. Dari posisi tidur, saya memberanikan diri dan menghitung dalam hati. 1, 2, 3, Allahu Akbar! Sambil teriak, saya lari ke pintu sambil memejamkan mata dan tangan meraba-raba mencari ganggang pintu. Dan setelah berhasil keluar, saya menuruni tangga dan disambut oleh mama saya yang ternyata mendengar teriakan saya. "Dek, kamu kenapa?" tanya mama saya. "Mah, ada yang ganggu di atas, Mah," kata saya. Entah karena insting seorang ibu atau memang mama saya sudah hafal dengan saya yang sering mengalami gangguan semacam ini. Beliau cuma bilang, "Ya udah, Dek, sekarang kamu wudu, sholat tahajud, terus kamu zikiran sampai hatimu tenang. Buruan." Dan tanpa pikir panjang, langsung saya turutin sarannya. Saya ambil wudu, sholat tahajud, dilanjut zikir dengan ditemani oleh mama saya di samping saya. Dan ajaibnya, setelah saya selesai sholat dan berzikir, tiba-tiba biar listrik PLN nyala kembali. Dan sebagai informasi, saya tinggal di kampung, jadi mati lampu tidak terprediksi itu sudah biasa terjadi. Dan setelah saya mulai tenang, mama bertanya, "Lampu udah nyala, Dek. Kamu mau bubuk di bawah bareng aku, apa mau bubuk di atas lagi?" "Di bawah aja, Mah," jawabku. "Ya udah, lalu Sari gimana?" tanya mamaku. "Mbak Sari tepar kok tadi. Tadi ku ajak bangun tapi gak mau," jawabku. "Oh gitu. Ya udah," jawab mama. Saat mulai tidur di kamar orang tuaku, sempat terfikir, gimana Mbak Sari di atas sendirian ya? Tapi sepertinya aman kok. Soalnya, misal pun diganggu, dia gak bakal kebangun karena kecapean. Kira-kira seperti itulah pemikiran saya sebelum mendengar apa yang dialami Mbak Sari setelah saya turun ke lantai bawah. Dan malam itu, saya tertidur di kamar orang tua saya tanpa ada gangguan lagi. Kemudian pagi harinya, saat azan subuh berkumandang, kami semua bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Alangkah kagetnya ketika melihat Mbak Sari turun dari lantai atas dengan muka pucat dan mata sembab seperti habis menangis semalaman. Dan saat ini memang dia masih menangis. Sambil saya peluk, saya tanya, Mbak Sari, kamu kenapa, Mbak?" Mbak Sari tidak menjawab, dia hanya terus menangis. Kemudian mama saya memapahnya untuk cuci muka, minum, dan kemudian duduk untuk menenangkan diri. Karena kebetulan Mbak Sari ini non-muslim, jadi dia tidak melaksanakan sholat subuh. Setelah beberapa saat, Mbak Sari mulai tenang dan dia pun bercerita, "Dek, maaf ya, tadi malam aku nyesel banget gak ikut kamu bangun. Kalau tahu begini, aku mending ikut ke bawah sama kamu, Dek," katanya. "Loh, emang kenapa, Mbak?" tanyaku. "Tadi malam waktu aku tidur pakai selimut sebadan, aku tutup dari kaki sampai kepala. Tiba-tiba ada yang narik selimutku. Kupikir itu kamu masih ngajakin aku ke kamar mandi. Aku tarik lagi lah selimutku ke atas. Tiba-tiba ditarik lagi ke bawah
dan kali ini lebih kencang. Dan refleks aku lihat ke arah kakiku. Ternyata dek, yang narik selimutku itu anak kecil bule gitu dek. Dan di belakang dia ada noni Belanda yang sedang duduk di meja riasmu sambil menatap aku. Memang kondisi gelap karena mati lampu, dan aku memang gak lihat mukanya. Tapi aku tahu matanya noni itu menatap ke arahku dek. Dan entah bagaimana aku tahu kalau mereka itu ibu dan anak. Dan waktu aku mau minta tolong ke kamu, kamunya gak ada di sampingku. Aku pasrah dek nungguin kamu balik dari kamar mandi. Tapi aku tunggu-tunggu, kok kamu gak balik-balik. Bahkan setelah lampu nyala, mereka tetap di situ ngeliatin aku dek. Aku cuma bisa merem sambil pasrah dan tetap nungguin kamu. Setiap ku intip mereka masih ada di situ. Aku intip lagi, mereka gak pergi-pergi. Dan aku gak bisa gerak. Cuma bisa nungguin kamu datang sambil menangis ketakutan semalaman dek. Baru setelah kedengaran adzan subuh, ku intip lagi mereka sudah gak ada. Terus langsung aku lari turun ini dek. Dan begitulah teror yang dialami oleh Mbak Sari. Dia pikir hanya dia yang dinampaki oleh noni Belanda tersebut. Dan setelah keadaan terkondisikan, kami menimpali cerita dari Mbak Sari dengan kisah perjalanan saya dari awal di Lawang Sewu Semarang sampai posisi saya turun karena takut penampakan di kamar tersebut. Siangnya, kami meminta tolong kerabat yang paham akan hal-hal gaib semacam ini, dan kata beliau disuruh nunggu aja. Nanti mereka akan balik ke asalnya sendiri setelah 3 harian. Dan katanya mereka gak jahat kok, cuma iseng. Dan setelah kejadian itu, selama seminggu kami tidak berani tidur di kamar lantai 2. Masih trauma dengan kejadian tersebut. Namun alhamdulillah, setelah seminggu kemudian kami menempati kembali kamar itu dan benar, sudah tidak ada lagi gangguan apapun sama sekali sampai sekarang. Nah, demikianlah kisah horor yang dibagikan oleh Mama W kepada kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah penyebutan. Ikuti terus kisah-kisah terbaru dari AF Untold Story dengan cara klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum.